pendidikan anak itu panjang. Tidak boleh ada kata berhenti mendidik anak. Ada mendidik anak di saat umur 0 sampai 2 tahun, sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Nanti ada mendidik anak di saat anak melakukan kesalahan, di saat anak melanggar. Mendidik anak di saat anak melanggar. Ini ada ilmu baru lagi. Kadang sebagian orang tua mendidik anak yang melanggar tidak sesuai sehingga malah dia menjadi jauh dari Allah. Seorang perempuan nakal dengan laki-laki diusir sama bapaknya, ditangkap sama laki-lakinya misalnya. Bahkan mungkin naudzubillah, tadi kami singgung masalah perzinahan. Ada seorang perempuan dizinai seorang laki-laki, bapaknya bodoh, malah dikejar laki-laki itu untuk bertanggung jawab. Kau berbuat, kau bertanggung jawab. Laki-laki itu ingin menjerumuskan anaknya, sehingga mendidiknya tidak pakai kecerdasan. Sudah anaknya dihinakan laki-laki itu, malah dikejar laki-laki itu. Ini ada model-model semacam itu. Alasannya apa? Bahasa yang di masyarakat, kau berbuat, kau bertanggung jawab. Itu merusak pagar, tanggung jawab, bangun pagar lagi. Bukan urusan menzinai. Kalau ada seorang bapak, anaknya dinodai seorang laki-laki, laki-laki itu busuk, awas jangan deket-deket. Malah disuruh menikah, dikejar sampai ke luar pulau, nggak mau lagi laki-lakinya. Bodoh banget. Kenapa? Dia sudah menzinai 11 orang barangkali. Misalnya semacam itu. Ada kadang di saat anak salah, kita salah cara mendidiknya. Termasuk mohon maaf, mungkin ada anak yang tidak bisa baik sama orang tuanya, atau bahasa kasarnya durhaka, mencaci, mengolok dan sebagainya. Itu tetap anak. Itu tetap anak. Dan kami ingatkan kepada semua anak, hei wahai anak, tidak akan kau bisa bahagia sepanjang hidup anda. Tidak akan bahagia, dan tidak akan bahagia, dan tidak akan bahagia, dan hanya akan sengsara hidupmu di dunia sebelum di akhirat kalau hidupmu tidak baik dengan bapak ibumu. Lihat, ini rumus. Ini bahasa jelek. Ini pendidikan untuk anak. Harus hati-hati. Biarpun menikah dengan anak raja, dia akan disengsarakan. Dia akan sengsara, akan hancur durhaka pada orang tua. Ini babnya bab nasihat buat anak. Tapi bagi orang tua yang punya anak kok durhaka, anda harus lapang hati saat ini. Jangan biasa mengutuk anak. Bisa jadi karena mungkin emosi kita yang berlebihan sehingga menjadi anak kita lari dari kita. Mungkin kita telah salah mendidik anak-anak kita. Mungkin kita tidak mendidik santun. Mungkin anak kita marah dengan mungkin anak kita marah dengan kita karena kita jahat dengan pasangan kita. Ada seorang anak benci dengan ibunya karena apa? Ibunya zalim kepada ayahnya. Seorang anak marah dengan ayahnya sampai nggak mau melihat karena apa? Ayahnya zalim kepada ibunya. Artinya jika ada anak melakukan hal semacam itu, kita perlu koreksi diri kita. Kenapa kok semacam itu? Apakah ada yang perlu dirubah? Yang jelas aku harus lapang hati. Itu anakku, aku nggak boleh rela kalau dia masuk neraka. Jadi kita harus meningkatkan kesabaran, minta ampun kepada Allah barangkali karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga anak kita dihukum oleh Allah dengan anak yang durhaka dan seterusnya. Tapi jangan dikutuk, jangan dicaci kan ini. Dia suka mencaci saya, mengolok saya. Ya kasihan di dia. Tinggal saya mendoakan saja doa yang baik. Memaafkan, ya tetap memaafkan. Seorang tua tetap memaafkan. Karena orang tua tidak akan rela anaknya masuk neraka. Kita perlu merubah, ya kita perlu mencari sebab kenapa kok anakku seperti itu. Kalau ternyata ayah sudah baik, ibu juga sudah baik, lembut, ngasih modal segala macam, anak kurang ajar, memang dia ahli neraka. Pun demikian seorang ayah tetap saja harus lapang hati memaafkan. Sehingga kami sampaikan kepada siapapun, kalaupun kita menemukan perilaku anak tidak baik, jangan biasa dendam, apalagi mengutuk. Gara-gara para dasar kau ahli neraka, kau dasar kau jahat, dasar kau bejat, dasar kau, nggak boleh begitu. Maka biasakan kalimat yang baik wahai orang tua. Kalaupun menemukan anak yang tidak baik omongannya, tetap kita doakan dengan doa kebaikan. Karena itu adalah anakmu, nggak boleh emosi. Ada seorang ibu itu kalau marah sama anaknya, dasar kau neraka, neraka dasar. Tatanya tetangganya semuanya ngomong amin, nggak mau dia. Emosi dia, emosi. Makanya jangan biasa emosi kalau mengutuk. Kalau emosi doa sugih, kaya, soleh gitu loh. Kalau bahasa Arab kan Allah yahdik gitu. Kalau dalam istilah Arab itu kalau lagi marah sama orang itu doain Allah yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Tapi anda kalau sama orang Arab jangan Allah yahdik, sebab Allah yahdik sudah kayak bisuan. Bisuan itu kayak cacian. Allah yahdik, wah marah dia gitu kan. Padahal isinya doa kan.
Sebetulnya awalnya barangkali membiasakan kalau kita lagi marah jangan nyaci orang. Kalau kita marah, rezekinya banyak, panjang umur, itu loh gitu. Kita ingin merubah. Kalaupun kita marah apalagi sama anak, jangan sampai kita marah lalu mengucapkan kalimat yang kotor. Ya Allah, anakku ngomongnya kotor, ya Allah jangan kau hukum dia karena omongannya kotor, ya Allah ampuni dia. Terus kita biasakan semacam itu. Kemudian kita juga berubah. Adapun yang ditanyakan mungkin bukan kejadian dalam keluarganya, akan tapi itu sebuah cerita. Kalau seandainya kami bertemu dengan dua-duanya akan kami lacak. Kenapa kok anak sampai semacam itu? Sebabnya apa kira-kira? Apakah serta-merta semacam itu? Atau karena pergaulannya? Atau istrinya? Mungkin istrinya yang rusak, mungkin bapaknya kurang baik, mungkin semuanya. Yang jelas anak durhaka tempatnya neraka, tidak akan bahagia. Yang kedua, seorang ayah yang baik tidak akan merelakan anaknya masuk neraka, biarpun anaknya bejat, jahat dan sebagainya, tetap lapang hati dan memaafkan. Adalah orang tua yang sejati. Namanya anak-anak, bisa jadi salahnya anak karena salahnya pendidikan kita, sehingga setelah itu seorang ayah tetap saja lapang kepada anaknya yang salah sekalipun, memaafkan karena itu adalah anak. Jangan dikutuk, jangan dicaci, jangan diolok. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.